Audio Jungle. Audio Jungle. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kebajikan, amal soleh, puasa dan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail." Makan dan minumlah kalian hingga betul-betul tampak benang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar, dan kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga di waktu malam. Ayat ini memberikan penjelasan mengenai tentang, pertama, seseorang tetap diperbolehkan untuk makan dan minum sebelum datangnya waktu fajar. Apakah yang dimaksudkan waktu fajar? Yaitu datangnya waktu subuh yang sudah biasa seringkali kita kenal, yaitu dengan terdengarnya suara azan subuh. Dan waktu fajar ini, hadrahmukumullah, para ulama memberikan penjelasan, ada fajar shadiq, ada juga fajar kadhib. Yang dimaksudkan fajar shadiq adalah fajar yang betul-betul fajar, yang dipengaruhi oleh sinar matahari, yang cahayanya itu merata dari utara ke selatan atau selatan ke utara dan kemudian ke atas, dan kemudian diikuti dengan waktu yang terang benderang. Nah, dalam situasi seperti itu juga kadang-kala disebut sebagai subuh atau juga disebut sebagai al-falaq. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbil falaq." Yang dimaksudkan al-falaq sesuatu yang memecah. Allah pun juga menjelaskan hal itu di dalam Al-Quran, "Innallaha faliqul habbi wan nawa." Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memecah biji. Maka al-falaq disebut al-falaq karena sesungguhnya sebelumnya adalah waktu itu gelap. Itulah yang disebut namanya waktu malam. Yang kemudian di dalam ayat itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal khaytil aswad, yaitu dari benang yang berwarna hitam. Yang dimaksudkan adalah hitamnya waktu malam. Dan kemudian juga disebut namanya al-falaq karena sinar matahari yang kemudian terang memecah kegelapan di waktu malam. Juga disebut subuh karena pengaruh sinar matahari yang terang di ufuk timur. Juga disebut fajar karena cahayanya merata dari utara ke selatan dan ke atas. Hadirin rahimakumullah, sebelum datangnya fajar, maka seseorang tetap diperbolehkan untuk makan dan minum di bulan Ramadan, dan itulah yang disebut sebagai waktu sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "La yamna'akum adzana Bilalin an sahurikum, fa innahu yunadi bilailin. Fakulu washrabu hatta tasma'u adana ibni ummi maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Janganlah menghalangi kalian untuk makan dan minum ketika kalian terdengar azannya Bilal dari sahur kalian, karena Bilal azan masih di waktu malam. Tetapi berhentilah kalian makan dan minum ketika kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, karena dia tidak akan azan hingga betul-betul fajar itu muncul. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua muadzin. Satu bernama Bilal bin Rabah dan satunya lagi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kedua muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertugas. Yang Bilal adalah azan di waktu fajar yang pertama, dan sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan di waktu fajar yang kedua.
ketika terdengar adzan fajar yang pertama, yaitu fajar yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, maka tetaplah kalian makan dan minum. Tetapi kalau adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, karena itu adalah adzan yang memasuki waktu subuh atau yang disebut fajar atau yang disebut namanya falak. Para ulama menjelaskan ada fajar saltik yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu fajar yang dipengaruhi oleh sinar matahari, bukan karena tipu daya syaitan. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan fajar saltik itu adalah karena tipu daya syaitan untuk mempengaruhi manusia, untuk mempengaruhi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajar yang cahayanya ditimbulkan oleh syaitan lurus ke atas hanya beberapa saat, namun kemudian diikuti dengan gelap, dan barulah kemudian muncul fajar shadiq. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, bagi mereka yang berpuasa, maka tentu ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan agar seseorang tidak tertipu oleh tipu daya syaitan, agar seseorang juga betul-betul bisa mendapatkan keberkahan di waktu sahur tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan yang pertama karena orang itu mengikuti sunnah Nabi SAW, dan Rasulullah pun juga bersabda, walau an ahadaka yajra'u jur'atan ma'in. Sekalipun misalnya seseorang ketika waktu sahur itu hanya meminum 1 teguk air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, oleh karena itu, semaksimal mungkin seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya di dalamnya, ia berpuasa. Dan itu juga berkaitan tentang masalah niat, hadrahumullah. Jadi ketika seseorang makan di waktu sahur dengan niat puasa dan itu belum terdengar adzan subuh atau belum fajar, maka niatnya itu sah. Tetapi kalau kemudian setelah fajar dan itu puasa wajib, maka niatnya itu tidak sah. Maka Rasulullah SAW bersabda, man lam yujma', ya, barang siapa yang tidak meniatkan qoblal fajri, sebelum fajar, maka fala siyama lahu. Atau dalam riwayat yang lain, man lam yubayyidin niyata qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa wajibnya sebelum fajar, maka ia tidak dianggap berpuasa. Nah, yang dimaksudkan fajar di situ apa? Yaitu adalah fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Maka para ulama memberikan cirinya tadi, hadirahumullah. Kalau fajar shadiq adalah cahayanya merata dari utara ke selatan atau selatan ke utara dan kemudian ke atas dan kemudian diikuti dengan waktu terang. Sedangkan fajar kadhib adalah fajar yang dilakukan oleh syaitan untuk menipu daya manusia. Ya, untuk menipu daya manusia, dan setelah itu kemudian gelap. Nah, hadirahumullah, apa hikmahnya? Tentu seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan penjelasan kepada kita. Yang pertama, berhati-hatilah seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikutilah aturan di dalamnya dan pelajarilah ilmunya, agar seseorang kemudian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tepat sebagaimana yang dimaksudkan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah adanya sisi keberkahan dan juga yang berkaitan tentang masalah niat, bahwa seseorang niatnya itu puasanya sah sebelum fajar itu datang. Tetapi ketika fajar itu sudah datang dan terdengar adzan subuh dan sudah lewat, maka tidak diperkenan lagi orang untuk meniatkan puasa. Dan jika niatnya setelah fajar, maka puasanya itu tidak sah. Dan kemudian yang ketiga adalah keberkahan, ya, karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah katakan, la yazalun nasu bi khair
manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan ma'akhir sahur, selama seseorang itu mengakhirkan sahur. Nah, untuk mengikuti sunnah Nabi dalam bab di sini adalah mengakhirkan waktu sahur, maka seseorang dianjurkan untuk memperhatikan waktunya. Hadirin rahimakumullah, kita di puasa bulan Ramadan ini, bulannya itu mengikuti peredaran rembulan seperti Ramadan, Syawal, Haji dan seterusnya. Jadi itu adalah mengikuti perputaran rembulan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perputaran rembulan. Jawablah, katakanlah bahwa perputaran rembulan itu adalah mawaqitu linnas, untuk menentukan waktu bagi manusia, wal haji, dan juga waktu haji. Termasuk di dalamnya adalah menentukan bulan Ramadan. 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah itu ditentukan oleh peredaran rembulan. Sedangkan saat kita berpuasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ini ditentukan oleh perputaran matahari. Dan oleh karena itu perhatikanlah, di zaman sekarang ini, rahmatullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hal-hal seperti ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para mereka yang berilmu yang telah menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Monggo perhatikan. Begitu juga ketika seseorang mematok dengan jam, maka perhatikan juga jam. Ya, kapanlah waktu seseorang itu subuh, kapan waktu orang itu sholat zuhur, dan begitu seterusnya, dan kapan ketika matahari itu terbenam. Karena di situ puasa seseorang ditentukan sah atau tidak sahnya. Ketika orang itu sahur sebelum fajar, maka sah. Namun ketika orang itu sahur setelah fajar, maka tidak sah. Demikian pula ketika orang itu berbuka, juga ditentukan dengan terbenamnya matahari. Jika seseorang itu berbuka setelah matahari terbenam, maka puasanya sah. Namun ketika seseorang berbuka sebelum matahari itu terbenam, maka puasanya tidak sah. Oleh karena itu, perhatikanlah keduanya. Dan sesungguhnya peredaran matahari dan rembulan adalah ayatun min ayatillah. Itu adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ada aspek hukum legalitas, sah atau tidak sahnya puasa. Di satu sisi ada keberkahan. Namun di satu sisi juga ada ilmu pengetahuan dan juga mukjizat Al-Quran Al-Karim, bahwa sesungguhnya waktu kita ditentukan oleh peredaran matahari dan juga ditentukan oleh peredaran rembulan. Maka perhatikanlah kedua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk menunjukkan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahmatullah dan para pemirsa, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.